Coba kita lihat 2 Tesalonika pasal 2. Tadi kita baca sampai ayat 4. Kita baca lagi ayat 5. Tidakkah kamu ingat akan hal itu? Telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Namun, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang sekarang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang akan binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Oh, kedatangan si antikristus ini, pendurhaka ini adalah pekerjaan iblis. Dia ingin menyesatkan sebanyak mungkin orang. Dia ingin menganiaya manusia. Tapi Tuhan bilang, tenang, tenang. Semuanya dalam kendaliku. Kapan dia bisa melakukan ini? Dalam kendali Tuhan. Seberapa lama dia bisa melakukan ini? Dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan bilang bahwa aku sudah taruh 7 tahun perjanjian, di tengahnya berarti 3,5 tahun. 3,5 tahun sesudah dia masuk ke bait suci dan mendeklarasikan dirinya Allah. 3,5 tahun dia bisa berjingkrak-jingkrak di hadapan Tuhan. Dia bisa melawan Tuhan di situ, Tuhan izinkan. Tapi kemudian Tuhan akan menghancurkan dia. Semuanya di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan ingin kita tahu akan hal tersebut. Ini tidak akan terjadi sebelum Tuhan bilang, ya inilah waktunya. Kenapa? Karena masih ada yang menahan, Tuhan bilang. Tadi kita baca, kalau yang menahannya belum disingkirkan, pendurhaka ini tidak akan disingkapkan. Apa yang menahannya, saudara? Siapa yang bisa menahan iblis? Jawabannya sebenarnya Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal dalam hati setiap manusia yang percaya kepadanya, tinggal dalam setiap hati orang Kristen yang sungguh lahir. Ini sedang menahan antikristus. Namun ketika yang menahan itu disingkirkan, kapan itu akan disingkirkan? Oh, tentu Roh Kudus maha hadir. Roh Kudus tidak bisa disingkirkan. Roh Kudus maha hadir, saudara. Tetapi Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya. Ini disingkirkan ketika orang percayanya disingkirkan. Di dalam apa yang kita sebut sebagai pengangkatan. Ketika orang percaya diangkat oleh Tuhan, maka pelayanan Roh Kudus tinggal dalam hati manusia. Itu disingkirkan. Karena manusia yang tinggal adalah manusia yang tidak memiliki Roh Kudus dalam hatinya. Dan pada saat itu, maka si pendurhaka ini akan bangkit. Dia akan menampakkan dirinya sebagai antikristus itu. Sebagai pembinasa keji yang disebut oleh Yesus Kristus.